No. Hai sahabat Novi Vermita, apa kabar? Masih rebahan aja nggak nih? Jangan ya guys, ayo semangat yuk. Kali ini Novi Vermita mau bahas film yang berjudul The Manor. Film ini menceritakan tentang persekutuan dengan iblis agar bisa terlihat awet muda. Bahkan bisa kembali muda loh, namun dengan mengorbankan sebuah nyawa. Yuk tanpa basa-basi kita ikuti alur ceritanya. Oh, it's beautiful, right? Film diawali dengan adanya perayaan pesta ulang tahun seorang wanita lanjut usia. Dia bernama Judith Albright. Dia berulang tahun ke-70 dan dia merupakan seorang penari balet yang hebat. Terlihat juga dia sedang mengajar anak-anak menari balet ya guys. Di pesta ulang tahunnya, Judith ditemani anak perempuannya bernama Barbara dan cucu kesayangannya bernama Josh. Namun di tengah-tengah pesta, Judith terjatuh dan pingsan setelah menggendong seorang anak. Kecapean kali ya, gak sadar umur atuh, masih aja lincah. Lalu scene beralih ke sebuah panti jompo, di mana Judith akan tinggal di sana dan dimulainya hal-hal aneh yang dialaminya. Mereka sampai di panti. Mereka disambut oleh manajer panti jompo itu. Lalu mereka dibawa ke sebuah kamar untuk ditempati Judith. Ternyata di kamar itu ada penghuni lain yang bernama Annette yang menderita stroke. Kemudian Josh membujuk neneknya agar pulang saja. Namun dia menolak dengan alasan agar dia bisa terurus dan diperhatikan di panti selagi semua orang sibuk bekerja. Setelah itu Barbara meminta ibunya agar istirahat dan Josh pun pamit untuk pulang. Bye, Grandma. Tak lama setelah itu Judith menerima pesan dari Josh untuk menghiburnya. Lalu Judith melihat ke arah Annette dan menghampirinya. Dia sempat memperkenalkan diri, namun Judith melihat Annette seperti ketakutan. Judith pun pergi ke tempat tidurnya untuk mengambil handphone, tapi tiba-tiba handphonenya hilang. Lalu seorang perawat datang dengan memegang HP Judith dan mengatakan larangan untuk memegang ponsel di dalam gedung. Di sisi lain, Josh dan Barbara sedang makan malam. Namun suasananya sangat hening ya guys. Kembali ke Judith, saat dia akan beristirahat, tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak. Judith pun keluar. Ternyata itu adalah Imogen, penghuni kamar sebelah. Imogen mengatakan dia ingin pulang kepada perawat yang membawanya. Namun perawat itu tak menghiraukannya. Pagi pun tiba. Judith mencari tempat duduk untuk sarapan. Dia melihat Imogen yang ketakutan. Setelah itu Judith diajak Liesel yang merupakan seorang perawat di sana untuk berjalan-jalan. Mereka pun pergi. Di saat berjalan-jalan, Judith bercerita tentang dirinya yang merupakan seorang penari, namun dia berhenti karena sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Lalu sampailah mereka di satu tempat yang indah di hutan. Judith pun sangat senang. Kemudian dia mengambil sebuah foto wanita yang terbakar di tanah di samping pohon besar dan menanyakan kepada Liesel, tapi Liesel mengatakan tak mengenalinya. Lalu Liesel mengajak Judith ke sebuah perkebunan. Di sana ada dua penghuni lain yang bernama Ruth dan Tris sedang menanam sayuran. Saat berbincang-bincang, Judith sempat akan terjatuh, tetapi tiba-tiba ada Ronald yang menahannya. Ronald juga merupakan salah satu penghuni panti ya guys. Setelah semua berkenalan, Judith pun pamit pergi. Scene beralih ke dalam gedung panti. Judith melihat orang-orang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Lalu tiba-tiba Judith dipanggil oleh Ronald untuk ikut bergabung dengannya. Judith pun menghampirinya. Ternyata di sana ada Ruth dan Tris juga.
Kemudian Judith mengeluarkan satu botol minuman beralkohol untuk mereka minum. Mereka pun senang dan sambil berbincang-bincang. Well, we are on death row. Di sini Judith curhat tentang cucu kesayangannya, Josh. Dia memberitahu mereka kalau Josh dengannya dekat dikarenakan setelah ayahnya Josh meninggal. Namun itu membuat Barbara tidak senang sehingga membuat Judith tinggal di panti jompo. Malam pun tiba. Di saat Judith akan beristirahat, tiba-tiba datang Annette menjerit-jerit yang dibawa oleh dua perawat laki-laki dan Liesel. Kemudian dia diikat badannya agar tenang. Lalu Annette mengambil sebuah Alkitab dan memeluknya dengan erat. Judith menghampirinya. Annette mengatakan pada Judith ada seseorang yang mengawasi mereka saat tidur. Lalu tiba-tiba seekor kucing datang sampai membuat Annette begitu ketakutan. Liesel menenangkannya dan memberikan obat penenang. Lalu Liesel meminta Judith untuk beristirahat dan memberikan obat tidur, namun Judith menolaknya. Kemudian Judith mengatakan kekecewaannya atas perlakuan kasar dua perawat laki-laki tadi. Tapi Liesel menjawab bahwa Judith akan paham dengan sendirinya. Lalu pergi meninggalkan Judith. Kemudian Judith bermimpi. Dia mendatangi hutan yang tadi siang dia datangi bersama Liesel, hanya saja suasananya di sini malam ya guys. Lalu Judith memegang pohon besar di sana dan tiba-tiba kulitnya berubah menjadi warna pohon. Seketika Judith terbangun. Tanpa sengaja dia melihat ke tempat tidur Annette ada yang aneh yang ditutupi tirai. Judith pun menghampirinya. Saat akan dekat, kakinya tersandung sampai membuka tirai itu. Judith sangat terkejut dan sangat ketakutan melihat ada seseorang yang menyeramkan yang mendekati Annette. Lalu Judith lari ke tempat tidurnya untuk membunyikan alarm agar perawat datang. Tak berselang lama perawat pun datang mengecek keadaan Annette. Perawat itu tak menemukan apa-apa dan beranggapan Judith mengalami mimpi buruk. Kemudian perawat itu pun pergi. Keesokan harinya, Judith sedang berkaca dan akan menyisir rambutnya. Namun dia kebingungan karena sisirnya hilang di tempatnya. Judith pun meminta bantuan dari perawat untuk mencarinya. Tak lama kemudian, perawat itu memberikan sisir Judith seolah-olah menemukannya, padahal dia yang mengambilnya. Setelah itu Judith bermain-main dengan Josh sambil berbincang-bincang. Waktu pun berlalu dengan cepat. Di saat malam hari terlihat Judith susah tidur. Lalu Judith mendengar seseorang membuka pintu. Tiba-tiba Judith terkejut karena ada bayangan laki-laki berdiri di hadapannya lalu menghilang. Kemudian muncul lagi mendekatinya sehingga membuatnya keluar dan lari ketakutan. Saat Judith membuka pintu, perawat pun sudah berada di luar dan memarahi Judith karena selalu buat ribut. Judith pun dikunci di kamarnya. Setelah itu dia datang ke tempat tidur Annette untuk menanyakan siapa yang mengawasi mereka. Namun dia hanya menangis ketakutan. Keesokan harinya saat akan sarapan bersama teman-temannya, Judith menceritakan tentang kejadian semalam. Mereka pun mengkhawatirkannya. Hanya saja tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Judith akan pergi keluar gedung untuk menghirup udara segar. Namun pintu keluarnya dikunci. Lalu datang manajer panti bernama Nyonya Benson dan menyapa Judith. Nyonya Benson mengatakan jika akan keluar gedung harus ada perawat yang menemaninya. Perkataannya membuat Judith kesal. Manajer itu pun pergi. Judith pun kembali duduk bersama teman-temannya sambil bermain kartu. Tiba-tiba dia melihat ke arah seorang laki-laki yang sedang bermain piano. Judith terheran karena yang bermain piano itu adalah suaminya, George. Judith pun berdiri dan menghampirinya lalu memeluknya.
Ternyata itu hayalannya saja ya guys. Ketika tersadar, Judith melihat teman-temannya kebingungan. Dia pun menjadi grogi. Teman-temannya sangat peduli kepada Judith. Sin pun beralih ke kamar Judith. Dia sedang mencoba menari lagi, namun tidak bisa karena penyakit di kakinya. Tiba-tiba Ronald datang di belakang Judith sehingga membuatnya sangat terkejut. Ronald mengajak Judith untuk enak-enak, tapi Judith menolaknya. Ronald pun pergi dengan perasaan malu. Setelah itu, saat Judith sedang tertidur, mendadak bangun karena mendengar ada orang yang membuka pintu kamarnya. Dia pun mengeceknya. Pertama-tama dia mengecek ke tempat tidur Annette, lalu ke pintu kamarnya. Tiba-tiba ada makhluk menyeramkan menempel di dinding. Judith pun lari, namun pintunya dikunci dari luar. Lalu Judith lari ke tempat tidurnya untuk memencet alarm, tapi tiba-tiba tangannya yang menyeramkan memegang tangan Judith. Keesokan harinya, Judith diterapi untuk mengetahui penyakit yang dialaminya. Penyakit yang dimaksud adalah hal-hal aneh yang dialami Judith ya guys, yang tak masuk akal bagi mereka. Tak lama kemudian, Josh sedang berada di halaman panti untuk berjumpa dengan neneknya. Namun di belakang Josh ada Imogen yang memerhatikannya. Imogen tiba-tiba mengagetkan Josh. Dia meminta tolong agar dikeluarkan dari panti. Namun Josh tak menghiraukannya. Judith pun datang. Mereka berbincang-bincang. Dan Roland pun datang dan hanya untuk menyapa sih. Tak lama setelah itu Josh pamit untuk pulang. Lalu Judith meminta kepada Josh di hari Minggu agar menjemputnya. Dia ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya. Tapi Josh menolak karena dia beranggapan Judith lagi sakit. Lalu Josh memberikan kode angka agar Judith bisa keluar dari pintu gedung secara diam-diam. Kemudian saat Judith akan pergi ke kamarnya, dia mendengar Ruth dan Tris sedang ketawa-ketawa. Judith pun mampir dong. Lalu saat masuk dia melihat mereka merokok. Kemudian mereka pun berbincang-bincang. Setelah itu saat mereka sedang makan siang, mereka melihat Annette yang keadaannya semakin mengkhawatirkan. Tiba-tiba kucing hitam itu datang lagi, sampai membuat Annette berteriak. Lalu Ruth dan Tris mengatakan kucing memiliki insting yang kuat terhadap orang yang akan meninggal. Malam pun tiba. Judith mampir ke tempat tidur Annette dan menyapanya. Sis, why? Kemudian saat Judith lagi tertidur, dia tiba-tiba terbangun. Saat menghidupkan lampunya, ternyata Annette sudah berada di depannya dan mengatakan Judith sudah ditandai dan harus mencari sesuatu. Lalu Annette memberikan secari kertas untuk Judith. Annette pun terjatuh dan meninggal seketika. Annette. Setelah itu Judith menggeledah tempat tidur Annette untuk mencari barang aneh yang menjadi teka-teki mereka. Lalu Judith menemukan sebuah gulungan kain yang isinya benda-benda yang mencurigakan. Judith mengecek tempat tidurnya dan menemukan hal yang sama. Judith pun diam-diam pergi melewati hutan. Namun tiba-tiba dia terjatuh. Lalu mendengar ada orang yang lewat di sana. Judith pun bersembunyi. Ternyata ada 3 orang remaja yang sedang berjalan-jalan. Judith pun melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, saat Judith sedang berjalan, dia bertemu dengan Barbara dan Josh. Lalu mereka membawa Judith untuk makan. Di saat Barbara sedang menelpon, Judith memberitahu Josh tentang keanehan di panti. Lalu memberikan sebuah kertas yang ditulis Annette kepada Josh. Judith meminta tolong agar Josh bisa mengeluarkannya dari panti. Saat Barbara selesai menelpon, dia menghampiri mereka dan terjadi perdebatan kecil. Judith pun izin ke kamar mandi. Kemudian tanpa sengaja Judith melihat foto Ruth
Tris dan Josh yang tak pernah menua, yang membuatnya sangat terkejut. Lalu tiba-tiba beberapa perawat datang dan membawa paksa Judith untuk kembali. Setelah itu di panti, Ruth dan Tris sedang merias ruangan. Lalu Judith diam-diam masuk ke dalam ruangan manajer dan mencari tahu tentang semuanya. Di sana Judith menemukan beberapa bukti yang mengejutkan, lalu menelpon Josh agar menjumpainya. Judith menunggu Josh di kamarnya untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Namun bukti-bukti itu tiba-tiba hilang. Josh pun datang. Lalu Judith menceritakan keanehan semuanya yang dialaminya, termasuk tentang teman-temannya. Josh pun tak mempercayai untuk kali ini. Josh pun pamit. Saat akan pulang, dia melihat perawat membawa mayat. Josh pun lari dengan cepat. Malam pun tiba. Liesl menyuruh Judith untuk beristirahat. Namun kali ini Judith tidur harus dalam keadaan terikat. Judith sempat memberontak, tapi Liesl meyakinkan Judith agar menurutinya. Dan dia berjanji akan berbicara dengannya besok pagi. Saat sedang tidur, Judith terbangun dan melihat ada makhluk yang menyeramkan mendekatinya. Pagi pun tiba. Ikatan Judith dibuka oleh perawat lain dan dia bertanya tentang Liesl. Ternyata perawat itu mengatakan Liesl sedang cuti. Di sisi lain, Josh teringat akan kertas yang diberikan Judith kepadanya dan segera menghampiri neneknya. Sedangkan Judith yang berada di kamarnya, dia didatangi kucing yang dulu menghampiri Annette. Tiba-tiba Josh pun datang dan mempercayai tentang semua omongan Judith. Setelah si Josh juga mencari tahu tentang kebenarannya ya guys. Akhirnya mereka berencana untuk menguak misteri ini. Mereka pergi ke kamar Roland dan mencari bukti-bukti yang ada. Lalu Judith menemukan rambut miliknya yang disimpan Roland di lacinya. Judith pun dengan gercep mengambil rambutnya dan menggantikan dengan rambut Roland yang tersisa di sisirnya. Tiba-tiba Roland pun datang. Mereka bersembunyi di kolong kasurnya. Setelah itu Roland pergi sambil membawa rambut tadi. Mereka terkejut melihat Roland merayap di dinding. Lalu mereka pun mengikuti Roland yang menuju ke hutan. Sesampainya di hutan, mereka melihat bangkai burung gagak yang digantung dan melihat Roland, Tris, dan Ruth sedang mengadakan ritual. Mereka pun mendatanginya. Josh yang melihat Roland membakar rambut itu, Josh lari untuk menghalanginya. Namun tak berhasil, dan Judith pun mengikuti Josh. Jadi mereka dua ditahan ya guys. Roland, Tris, dan Ruth akhirnya menceritakan tentang kebenarannya. Bahwasannya mereka benar awet muda dikarenakan bersekutu dengan iblis pohon. Dengan cara membunuh orang-orang yang berada di panti satu persatu. Lalu mereka bisa menjadi remaja lagi di saat malam hari. Kemudian rambut yang dibawa Roland dibakar di depan mereka. Seketika makhluk menyeramkan pun datang dari pohon besar, lalu menghampiri si Judith. Namun tiba-tiba iblis itu tidak menyentuh Judith. Dia malah mencekik Roland dan membunuhnya. Ternyata rambut yang dia bakar adalah rambutnya sendiri. Tris dan Ruth merasa terkejut. Sedangkan Judith mengancam akan membakar pohon itu jika mereka tak melepaskan cucunya. Tris dan Ruth membujuk Judith agar bergabung dengan mereka. Meskipun sempat menolak, Judith akhirnya menyetujuinya karena permintaan dari Josh yang tidak ingin kehilangan nenek kesayangannya. Seketika simbol persekutuan pun muncul pada mereka. Dan film ini ditutup dengan Judith yang menari di tengah hutan dan di sana dia menjadi remaja kembali sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Film pun selesai.
Gimana guys? Seru kan? Tonton terus video-video Novi Vermita yang lainnya juga ya. Bye-bye.